Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya, sehat? Sehat. Bisa ilmunya lebih bermanfaat, sebelum kita berdoa dulu. Silakan pulang kelasnya. Sama-sama dibimbing untuk berdoa. Siap, Nak. Doa, mulai. Di kelas 8A semuanya hadir ya. Duduknya sudah berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibagikan di depan? Sudah. Semuanya sudah duduk berkelompok. Apakah tugas alat-alat yang sudah Ibu perintahkan kemarin sudah dibawa? Sudah. Oke, terima kasih karena sudah membawa alat sesuai perintah dari Ibu. Hari ini kita mau belajar tentang Pesawat sederhana. Usaha adalah hasil kali antara besarnya gaya yang diberikan pada benda dengan besar perpindahan benda tersebut. Oke. Yang dibacakan sama Hesika kira-kira benar atau tidak sesuai dengan penjelasan yang pertemuan sebelumnya? Nah, usaha adalah hasil kali dari gaya dengan perpindahannya. Berarti ada hubungannya ya usaha dengan gaya? Hubungannya apa? Berbanding lurus kah atau berbanding terbalik? Berbanding lurus. Oke, bagus. Kalau berbanding lurus, apa maksud berbanding lurus? Nah, hari ini pesawat sederhana juga ada hubungannya dengan gaya. Gaya yang kita berikan terhadap sesuatu atau terhadap alat, maka akan menghasilkan suatu usaha. Untuk tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, kalian nanti setelah kita belajar lewat literasinya lewat dari bahan ajar dan KPD nanti dibagikan. Nanti kalian bisa mampu menjelaskan apa sih pesawat sederhana itu. Yang kedua, tujuannya apa? Fungsi tuas atau pengungkit. Oke, fungsi tuas atau pengungkit. Yang ketiga, jenis-jenis tuas. Jenis-jenis tuas. Dan yang terakhir, Analisis adalah titik tumpu beban dan kuasa. oke, bisa menganalisis dan bisa menentukan oh ini titik tumpunya, oh ini beban, oh ini kuasa. Oke, kebayang hari ini kita mau apa saja yang didapat dari pembelajaran? Ada bermanfaat pembelajaran dari pesawat sederhana? Silakan perhatikan video ini dengan saksama dan teliti. Nanti ibu tanya apa maksud dari videonya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Sudah perlukan diputar kembali? Tidak cukup. Sudah bisa menangkap apa isi dari videonya? Kurang lebih manfaat dari kita belajar pesawat sederhana seperti dirasakan sama si yang warna hijau kita sebut apa? Oke, sebut saja si Gasing. Oke, dia mengambil boneka. Bonekanya kenapa? Kecepit batu yang besar. Mungkin nggak kalau si Gasing itu buat ngangkat batunya tuh geser batunya? Sampai akhirnya si Gasing berhasil menggeser si batu itu, dia apa? Titik tumpunya semakin didekatkan ke batu. Akhirnya bisa deh batunya bergeser. Nah, itu salah satu contoh manfaat dari pesawat sederhana. Dengan bantuan alat di depan kita sehari-hari banyak sekali pesawat sederhana yang kita pakai, tapi kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya pesawat sederhana. Hari ini kita ngomong tentang apa saja sih alat-alat yang di kehidupan kita yang termasuk pesawat sederhana, dan bagaimana jenisnya dia masuk ke satu, ke kedua, ketiga, atau ke yang ketiga. Langkah kegiatan pembelajarannya kita menggunakan model discovery learning. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menyimpulkan. Sudah menyimpulkan, lalu mempresentasikan pada kelompoknya. Oke, sudah. Sekarang untuk rangka kegiatan pembelajaran kita akan ibu observasi, akan ibu lihat, amati sikap kalian terutama dalam keaktifannya. Untuk nilai pengetahuannya, di akhir proses pembelajaran kita, ibu akan memberikan latihan soal dan itu harus dijawab secara mandiri dan tanpa melihat bahan bacaan. Dan yang terakhir, keterampilan dalam menyimpulkan, keterampilan kalian dalam mempresentasikan. 3 kemampuan ini akan dimulai selama proses pembelajaran. Maka dari itu, belajarnya silakan yang fokus, tapi tetap santai. Ya, anggap saja kita sedang bermain, tapi sambil belajar. Oke? Siap? Siap. Kelompok mendapat LKPD 1 dan bahan ajar 1. Bahan ajar ini untuk bahan baca tambahan ya, selain dari buku paket yang kalian pegang. Oke, hitungan kelima, nama kelompok sudah selesai. Tidak berlama-lama, langsung diisikan saja ke LKPD-nya. 1. Apa? 5. Oke, silakan berhenti untuk menulisnya. Kita masuk ke kegiatan demonstrasi. Oke, pertama kita potong kain dulu ya. Silakan yang ibu panggil langsung 1 orang maju, tidak pakai lama. Kelompok 4, yuk maju siapapun, cepat. 1, 2. Oke, bagus. Tiara, Tata. Kita potong kain.
ya tingkahnya. Pertama, silakan yang maju dari hitungan ketiga cepat kelompok 6. 1, 2, 3. Oke, bagus Yoza. Terus, alhamdulillah berhasil. Oke, berhasil? Berhasil. Tepuk tangan buat kelompok 6. Oke, kelompok 3. 1, 2, 3. Bagus, kami catat. Pertama pakai apa dulu? Apa tujuh namanya, Pak? Iya, dilihat ketemu. Ini pas kasih ya. Oke, alhamdulillah. Apakah pakai alat lebih mudah? Iya. Oke, lebih mudah. Ternyata alat-alat yang dipakai tadi sama Tiara, Yoza, sama Kang Cakra, yaitu alatnya disebut berdasarkan demonstrasi yang dilakukan 3 teman kalian tadi, plus dari pembahasan atau narasi singkat yang Ibu sampaikan tadi, silahkan tuliskan rumusan pertanyaan, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan di kolom PKPD. Yuk, silakan Ibu beri waktu hanya 1 menit. Kira-kira masalahnya apa? Kalian mau tanya apa? Tuliskan dalam PKPD. Itu waktu. Ini di sini ya. Ayo, sampai lagi. Silakan kelompok 2 untuk membacakan satu masalah yang kalian rumuskan. Masalah apa? Apa manfaat UAS? Masalah itu. Apa manfaat UAS? Sudah dicoba buat hipotesisnya? Sudah? Apa? Manfaat UAS adalah benda yang berat dapat dipindahkan dengan daya yang kecil. Bagus, kelompok 2 membuat rumusan masalahnya sudah sesuai belum? Sekarang, untuk membuktikan apakah benar yang kalian jawab dari hipotesisnya, Ibu beri waktu sekitar 3 menit untuk mengisi ke 5 alatnya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh silakan ditanyakan. Silakan semuanya berdiskusi. Oh, ini Ibu ada sedikit jargon. Caranya gini, tolong perhatikan ya, dan semuanya mengikuti. 1, 2, 3. Tebak pesawat sederhana. 1, 2, 3. Tebak pesawat sederhana. Ulang lagi jargonnya biar ingat. 1, 2, 3. Tebak pesawat sederhana. yang tengahnya B. 2. Yang tengahnya tumpu. 1. Yang tengahnya beban. 3. Yang tengahnya tumpu. 1. Yang tengahnya puasa. 3. Oke, tepuk tangan untuk kita. Silakan pertanyaannya, jawabannya. Kalau mau bantu cara jawabnya, silakan sudahkah bawa HP ke kelompok masing-masing? Ibu beritakan kemarin? Boleh silakan klik link yang ada di YouTube semalam diberitakan link itu. Silakan. Nah, untuk membantu kalian menjawab setiap pertanyaan yang ada di KPD. Sekarang kita buat kita dulu. Yang main game aja. Kamu ingat kalau tidak.
Lagi bijak kita ini ada bagi. Tapi kalau salah atau kurang lagi ternyata karena adalah apa fungsi dari pemungkinan yang luas? Ya, fungsinya adalah untuk mempermudah usaha dan kerja manusia. Dibaca dulu nama alatnya apa? Nama alatnya skop. Konsep pengukir atau kuas. Saya diam ya. Titik kuasa berada di tengah titik beban dan titik tumbuh. Siapa yang mau mempresentasikan mana yang titik tumbuh beban? Oke, bagus Elsa. Yuk, silakan maju. Pertama-tama sobat perhatikan kalau memakai seperti itu. Berarti mana enggak kuasanya? Kuasa di sini, di belakang tengah sini. Oke. Terus kalau yang tengahnya titik kuasa berarti kuas jenis ke tiga, yakin? Bukan kedua. Kalau kedua tengahnya apa? Titik beban. Bagaimana jawabannya kelompok 6? Betul kan titik kuasa di tengah? Oke, betul. Tepuk tangan kelompok 6. Hai hai. Halo. Kita hargai teman yang sudah berdiri di depan. Berani loh ini. Kita dengarkan ya. Titik tumbuhnya berada di tengah, sedangkan beban berada di depan dan titik kuasa berada di belakang. Betul tidak kalau misalnya jawaban dari kelompok 4 kalau untuk tahu titik tumbuhnya di tengah jenis yang pertama? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Tang sama penjepit kertas, kelas pertama. Oke, betul? Betul. Oke, tang sama penjepit kertas kelas pertama. Adakah tambahan lainnya yang pertama? Gunting kuku. Gunting kuku. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ada lagi yang lain? Gunting apa? Penjepit rambut. Oke, apa lagi? Bukan jungkit. Oke, bagus. Baca bahan ajarnya. Apa lagi? Gunting. Semua alat yang kalian sebutkan, ya benar adalah alat pesawat sederhana yang jenis pertama atau yang ke-1. Karena apa sih alasannya? Oke, bagus Sita. Bagus Rizwan. Titik tumbuhnya ada di tengah. Siapa yuk? Satu kelompok saja yang menunjukkan? Sita, Tiara. Oh, yang lain. Oke, Tirmira, yang lain lagi. Ayo belum pernah unjuk tangan. Jessica, itu lagi. Alisa, terus. Oke, Robi. Yang keras nih, baju berdiri nih. Iya, simpulannya dibaca. Oke, yang lain coba dengarkan ya. Itu ada yang boleh ditambah. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami yaitu pesawat sederhana adalah alat bantu sederhana yang digunakan untuk memudahkan fungsi kuas dalam memudahkan atau memudahkan atau ada pertanyaan sebelum masuk ke latihan soal? Ada pertanyaan? Oke, inilah. Bu, apakah pisau termasuk pesawat sederhana? Tadi pengertian pesawat sederhana apa sih? Alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Nah, sekarang pisau. Pisau digunakan? Iya, Oh iya. Jawabannya berarti? Iya. Oh ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ini. Pesawat sederhana kan alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Apakah kipas angin, kulkas juga disebut pesawat sederhana? Yang tadi pesawat sederhana adalah alat Yang memudahkan pekerjaan manusia. Jadi alat apa dulu? Alat sederhana, pesawat sederhana berarti alatnya sederhana. Nah, sekarang kalau kipas dan kulkas, menurut kalian sederhana atau tidak sederhana? Karena sudah selesai, alhamdulillah Ibu rasa kita sudah sampai ke tujuan yang terakhir. Untuk kelompoknya Ibu rasa semua kelompok sudah sangat baik, sudah aktif juga. Tapi ada Ibu tetapkan satu kelompok yang menurut Ibu lebih aktif dari awal sampai akhir. Kelompok berapa? 4. Iya, kelompok 4. Tepuk tangan kelompok 4. Silakan selanjutnya kita lebih giat lagi belajar untuk kelompoknya. Untuk kegiatan di sana pembelajaran berikutnya kita masuk ke keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik. Nanti kita mau ada percobaan, silahkan belajar dari rumah. Nanti Ibu kirimkan lagi link untuk bahan belajarnya di YouTube biar bisa baca-baca sebelum pembelajaran. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Yakin? Semuanya sudah baik? Mohon maaf jika Ibu ada
Yuk kita akhiri pembelajaran kita dengan baca lafaz hamzah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam